untuk pemateri yang pertama karena sudah siap, kita tidak usah berlama-lama lagi. Sebelumnya akan saya bacakan dulu untuk profil dari narasumber kita yang pertama dengan tema Steps to Apply for Halal Certification atau pengurusan sertifikasi halal untuk usaha makanan. Ada fasilitator dengan Mbak Afiria Ermamilia, MGZ Registered Dietitian. Kemudian beliau ini adalah auditor dari Halal LP POM, MUI DIY, Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Wilayah Yogyakarta. Kemudian beliau juga seorang dosen kebetulan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan juga Keperawatan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan background satu yaitu dari gizi kesehatan, kemudian profesi di gizi kesehatan juga. Kemudian untuk S2-nya beliau ilmu gizi, human nutrition. Kemudian untuk pengalaman pelatihan dan seminar, di pengalaman yang paling baru adalah di International Seminar Nutritional Management of Patient with COVID-19, what dietitian need to know, Dietetic Connection Australia. Baik, untuk pemateri yang pertama kalau sudah hadir Mbak Afi Sugeng Rawo sebelumnya. Selamat sore semuanya. Ya, baik Mbak, kita akan bisa langsung mulai materi pada sore hari ini untuk materi sesi yang ketiga. Kebetulan sesi yang 1-2-nya sudah di Sabtu 12 Desember kemarin. Kebetulan kita akan membahas tema bagaimana pengurusan halal khususnya untuk di wilayah DIY ya, dan mungkin bisa menjadi acuan untuk di berbagai daerah juga, karena secara basic mungkin hampir sama juga ya Mbak ya. Mungkin kan hanya letak wilayah saja yang berbeda, tapi untuk step by step-nya mungkin sama seperti itu. Dan kebetulan memang saat ini lumayan gencar Mbak untuk teman-teman UMKM sedang semacam berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk bisa meningkatkan value produk mereka seperti itu. Dan saat ini juga mungkin konsumen pun juga menjadi konsumen yang lebih pemilih ya Mbak ya. Jika sudah ada sertifikasi halal, bisa dikatakan produk itu bisa dikatakan lebih bisa dikatakan menjamin para konsumen itu untuk membeli atau mengkonsumsi makanan atau produk tersebut gitu. Baik, langsung saja ya Mbak ya untuk materi yang pertama dengan tema Steps to Apply for Halal Certification. Silakan Mbak Afiria Ermamilia, waktu dan tempat saya haturkan. Ya, terima kasih Mas Jundan dan juga segenap panitia ya telah berkenan untuk saya hadir di sini ya, sharing dengan teman-teman penyelia makanan ya, atau industri makanan ya. Senang sekali saya di sini bisa berdiskusi, sharing bersama ya terkait dengan halal. Betul sekali, sudah semakin banyak kebutuhan ke arah produk halal ya saat ini, dan juga pemerintah juga sudah sangat concern terhadap produk halal ya, sehingga memang UMKM pun sekarang didorong untuk memiliki produk-produk yang halal. Ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan sistem jaminan halal khususnya untuk usaha makanan ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja kalau di usaha yang lain seperti industri obat atau kosmetik memang nanti setelah ada dari sisi sertifikasi halalnya atau proses sertifikasi halalnya, dokumen-dokumen yang lain juga dibutuhkan. Perbedaannya di situ. Ya. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Afi ya. Hari ini poin-poinnya ini akan saya sampaikan singkat-singkat saja nanti ya Mas Jundan. Mungkin nanti kalau bisa lanjut ke diskusi nanti biar lebih jelas di sana ya. Oke, yang pertama ini yang saya sampaikan terlebih dahulu ya, bahwa berdasarkan mandatori ya dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 ya, itu semua produk ya yang beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia itu memang wajib bersertifikat halal ya, sehingga tepat sekali ini kalau Gizigo kerjasama dengan Fakultas Kedokteran ini menyusun sebuah acara yang memang sangat diperlukan untuk teman-teman UMKM. Ya, apa dampak dari undang-undang ini? Dampak dari undang-undang ini nantinya ini baru awal dilaksanakannya itu ada di tahun 2019 kemarin ya, akhir tahun 2019 kemarin. Dampaknya adalah sekarang rata-rata di pemerintahan ya, di pemerintahan dan di
dinas-dinas gitu ya contohnya. Nah, itu selalu menanyakan apakah sudah tersertifikasi halal gitu produk-produk yang bekerja sama atau masuk ke dinas seperti itu ya. Itu salah satu contohnya. Tapi efek yang lain ini permintaan pasar juga semakin tinggi ya terhadap produk-produk halal. Nah, apa yang dimaksud dengan produk yang disebutkan dalam undang-undang ini ya, produk di sini sebenarnya tidak hanya makanan ya, ada makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, ya, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Kemudian produk halal ini, ya karena halal ini memang basicnya kebutuhan dari umat muslim ya, sehingga ya halal itu sendiri memang ya produk tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, mengapa diperlukan produk halal? Nah, ini bagi kami para konsumen muslim ya, ini tentunya kita merasa lebih tenang gitu ya ketika kita mengonsumsi produk ya, terutama makanan tadi ya yang halal gitu ya. Ini merupakan kebutuhan untuk umat muslim. Kemudian ini juga saat ini karena tadi mandatori ya atau wajib gitu ya hukumnya untuk semua produk yang beredar di Indonesia ini bersertifikat halal, maka permintaan pasar dari mulai lokal, regional sampai ke internasional, bahkan negara-negara lain pun yang notabene tidak banyak ya atau muslim sifatnya hanya minoritas gitu ya, sekarang sudah mulai menggalakkan juga produk halal di negaranya ya, karena memang sudah dikembangkan juga World Halal Council ya, jadi halal konsil dunia ya, dan ini juga berkembang ke ranah pariwisata. Nah, sehingga muncullah istilah halal tourism. Nah, ini permintaannya sangat luar biasa. Selain halal, ini di LPPOM MUI kami juga concern terkait dengan toyib ya, karena halal dan toyib itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Dan toyib ini kalau kemarin sudah melakukan pelatihan sebelumnya ya, atau ada materi sebelumnya terkait dengan higien sanitasi makanan ya, ini sangat terkait ya, sehingga toyib ini juga mendukung terkait dengan kualitas produk, bahwa harapan kami ketika produk itu halal, kami juga bisa melihat prosesnya, bahwa prosesnya juga baik ya, toyib, maka harapan kami higien sanitasi tadi ya, yang tercipta dari proses produksi makanan terutama, nah ini bisa juga mendatangkan manfaat untuk kualitas produk yang dihasilkan. Nah, dasar-dasar halal dan haram ini dalam Islam cukup banyak disebutkan di dalam Al-Quran, kitab suci umat muslim ya, dan ini memang yang mendasari juga ketika nanti teman-teman menyusun pedoman ya atau dokumen halal ya untuk perusahaannya ya. Jadi nanti silahkan dipelajari lebih lanjut ya apa dasar-dasar halal dan haram dalam Islam sehingga kita bisa lebih memaksimalkan ya proses atau persiapan untuk sertifikasi halal tersebut. Kemudian terkait dengan sertifikasi halal, apa itu sertifikasi halal? Dia adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap, ya, untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal yang ada pada perusahaan tersebut telah memenuhi standar. Ya, standarnya dari LPPOM MUI, baik DIY maupun nasional, ini rata-rata sama ya, dan perbedaannya mungkin hanya pada administratif atau mungkin apa ya syarat-syarat tertentu ya, tapi untuk dokumen dan lain-lain ya persyaratan sertifikasi rata-rata hampir sama. Nah, sertifikat halal itu sendiri adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, ini mungkin kalau dulu teman-teman yang mungkin pernah ada yang mengurus juga mungkin ya tahun-tahun sebelum 2019 ya, bahwa kalau 2019 itu mengurus ke LPPOM MUI DIY contohnya itu begitu mengurus selesai langsung keluar sertifikat. Ya, sertifikat dulu yang mengeluarkan adalah LPPOM MUI ya, tapi sekarang dengan adanya regulasi yang baru ya, sertifikat itu dikeluarkan oleh BPJPH. Dan nantinya
LPPOM MUI sebelum BPJBH menerbitkan sertifikat halal, LPPOM MUI akan mengeluarkan ketetapan halal dan proses pengecekan kemudian audit itu dilakukan oleh auditor dari LPPOM MUI. Nah, makanya kita melakukan transformasi ya sertifikat halal MUI menjadi ketetapan halal MUI. Jadi perubahannya tadi dimulai karena adanya tadi regulasi yang berubah tadi ya, penerapan Undang-Undang tahun 2014. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tadi saya sebutkan BPJBH ya. Apa itu BPJBH? BPJBH itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ya, nah, BPJBH ini regulator untuk sertifikasi halal. Ya. Sementara MUI itu adalah pemberi fatwa atau yang menetapkan bahwa ini produk halal atau tidak. Gitu. Sehingga nanti BPJBH bisa mengeluarkan sertifikat halal. Ini kita bersyukur sekali karena pemerintah sangat concern ya dengan produk halal ya yang sehingga bisa menyusun suatu regulasi yang tepat gitu ya untuk menjamin produk-produk yang beredar di Indonesia itu bersertifikat halal. Kemudian lembaga pemeriksa halal itu adalah lembaga yang bertugas memeriksa kehalalan produk. Nah, selama 30-an tahun ya, LPPOM MUI itu melakukan tugasnya dalam melakukan sertifikasi halal ya, di mana dimulai dari tahun lalu ya 2019 akhir ya sampai ya sekarang ya. Ini LPPOM MUI bertransformasi dan saat ini memang masih menjadi satu-satunya LPH atau lembaga pemeriksa halal yang diberikan mandat oleh BPJPH untuk tetap melakukan proses audit halal. Ya. Kemudian sertifikat halal MUI yang tadinya berupa sertifikat halal ya saat ini kita berubah menjadi ketetapan halal. Nah, nanti akan kita lihat ya bagaimana prosesnya. Nah, ini adalah alur proses sertifikasi halal ya dari pelaku usaha ini melakukan permohonannya nantinya ke BPJPH ya, BPJPH, kemudian ke LPH, nah nanti dari LPH ini yang akan memeriksa kehalalannya, nah sehingga nanti akan dilakukan pengecekan dan juga dikeluarkan fatwa oleh MUI dan akhirnya diterbitkan sertifikat halal. Nah, untuk saat ini ya berdasarkan keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH ya tahun 2019 menunjuk LPPOM MUI sebagai salah satu atau saat ini satu-satunya ya sebagai lembaga pemeriksa halal di Indonesia. Ya. Jadi kalau yang lalu saya melakukan audit itu perusahaan banyak yang bertanya apakah saya kalau diaudit oleh LPPOM MUI akan diakui oleh BPJPH? Ya, karena memang keputusan BPJPH di tahun 2019 itu menekankan bahwa LPPOM MUI itu adalah sebagai lembaga pemeriksa halal ya karena memang BPJPH sendiri di Indonesia sendiri ya ini sedang mempersiapkan LPH untuk bisa nantinya bertugas sebagai pemeriksa halal. Nah, kemudian apa yang diperiksa ketika kita melakukan suatu sertifikasi tentunya ada standar yang kita ikuti. Nah, standar yang diikuti oleh LPPOM MUI ya tidak hanya DIY ini standar nasional yang diikuti itu adalah sistem HAS 23.000 ya jadi ini sistem sertifikasi halal yang digunakan oleh LPPOM MUI seluruh Indonesia ya di mana dalam standar tersebut terdiri dari dua bagian ya yang pertama adalah persyaratan sertifikasi halal yaitu kriteria sistem jaminan halal. Dan yang kedua adalah persyaratan sertifikasi halal, yaitu kebijakan dan prosedur. Nah, tentunya ini harus dipersiapkan oleh setiap perusahaan, ya, agar nantinya auditor bisa melihat bahwa oh ini memang secara bahan, secara proses, ya, secara alat ini memang layak untuk dilakukan atau diberikan sertifikat halal.
Nah, apa yang termasuk dalam HS 23.000 ya? Ini adalah dokumen persyaratan untuk sertifikat halal LPPOM MUI di Indonesia ya. Antara lain adalah dari bagian prasyarat itu kebijakan halal ya. Jadi setiap perusahaan harus memiliki kebijakan halal. Apa kebijakan halalnya? Kemudian yang kedua, tim manajemen halal. Tentunya kalau kita ingin mengikuti suatu standar ya, contohnya mungkin kalau teman-teman sering mendengar akreditasi sekolah, akreditasi program studi, nah tentunya untuk bisa terakreditasi, untuk bisa tersertifikasi halal, ini perusahaan harus menyiapkan tim manajemen halal. Kemudian karena ilmu ya, perkembangan ilmu terkait halal ini cukup cepat ya. Nah, itu juga diharapkan perusahaan mengupdate dengan pelatihan dan edukasi halal. Kemudian di bagian isi tentunya perusahaan harus menunjukkan ya apa bahan-bahan, produk, kemudian fasilitas yang digunakan dalam produksi tersebut dan memastikan tentunya bahwa isi dari perusahaan tersebut, bahan produk dan fasilitas memang juga halal atau tidak terkontaminasi dan tidak tercampur dengan produk non-halal. Kemudian prosedurnya tentunya perusahaan juga harus mempersiapkan prosedur tertulis untuk poin-poin yang kritis, misalnya ada dugaan nantinya atau malah justru menggunakan bahan-bahan tertentu ya yang kritis ya. Kalau di produk makanan saya kira sedikit ya, kecuali produk itu nanti perlu melakukan fermentasi ya, misalnya fermentasi tertentu sehingga nanti produk yang dihasilkan harus benar-benar dicek gitu ya, berapa kadar alkohol dan sebagainya. Kemudian yang sering itu juga di produk kosmetik ya, nah itu biasanya di sana ada penambahan-penambahan bahan. Itu prosedurnya harus dituliskan dengan baik. Kemudian perusahaan juga harus bisa menunjukkan kemampuan telusur ya dari produk-produk yang dihasilkan. Jadi itu dikirim kemana, tanggal berapa, bermasalah atau tidak, sehingga nanti mempermudah kalau seandainya terjadi sesuatu atau ternyata dikhawatirkan ya, mungkin tadi dugaan tercemar non halal dan sebagainya. Itu mudah untuk ditelusur dan mudah untuk ditarik. Kemudian penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria itu juga menjadi poin penting ya. Kemudian perusahaan juga harus melakukan evaluasi melalui audit internal dan juga tinjauan manajemen. Nah, untuk produk yang selain makanan ya, yang obat, kemudian kosmetik ya, ini memang diharapkan nantinya ada pengecekan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia ya, terhadap keamanan pangan, obat dan kosmetik. Nah, ini salah satunya juga ini nanti ada materi terkait PIRT ya. Nah, PIRT kemudian kalau yang produk lain itu yang mungkin dia dairy produk gitu-gitu ya, nanti mungkin kaitannya dengan regulasi yang dengan BPOM. Jadi kita memang saling juga terkait dengan regulasi lain yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana pengajuan sertifikasi halal? Ini sering sekali ditanyakan ya, bagaimana prosesnya? Nah, ini sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika mungkin teman-teman UMKM atau produsen ya pangan mungkin pernah mengajukan ya, prinsipnya hampir sama, perbedaannya mungkin di nomor 3 ini ya. Di nomor 3 ini mulai 17 Oktober ada tambahan alur, yaitu melakukan pendaftaran ke BPJPH di Kanwil Kemenak. Ini saya karena di DIY ya, ini saya contohkan di Kemenak DIY, biasanya dia punya link pendaftaran online. Nah, tanda terima dari Kemenak tadi, BPJPH tadi itu juga merupakan salah satu berkas yang wajib dibawa ke LPPOM MUI ya untuk mendaftarkan proses pengajuan sertifikasi halal tersebut. Kemudian nanti akan dilakukan audit ya, dan setelah itu nanti akan ada sidang 2 kali biasanya yang kami lakukan, sidang internal antara auditor, tenaga ahli, dan juga tim dari LPPOM MUI ya, tim ahli. Setelah lolos di sidang internal, kami ajukan ke sidang fatwa. Nah, dari sana baru keluarlah ketetapan
halal dari MUI untuk dibawa kembali ke BPJPH dan diterbitkan sertifikat halalnya. Nah, jadi mungkin nanti yang terlibat, karena tadi ada 3 ya berdasarkan undang-undang tadi ya, ada BPJPH, ada LPH, dan ada MUI. Sehingga BPJPH dan MUI, LPPOM MUI ini kita saling bersinergi. Nah, ini bagian alirnya ya. Saya kira ini cukup mudah dipahami ya, dari mulai perusahaan itu harus mempersiapkan berbagai dokumen. Dokumennya sebenarnya tidak terlalu banyak dan itu sebenarnya milik perusahaan ya. Jadi saya sering sedih kalau melihat dokumen halal dari perusahaan itu seolah-olah itu hanya untuk formalitas mendaftarkan sertifikat halal. Padahal itu sebenarnya merupakan dokumen milik perusahaan yang harusnya disesuaikan betul-betul dengan kondisi di perusahaannya, dan itu harus diupdate selalu gitu kalau ada perubahan produk, perubahan proses seperti itu, sehingga tidak bukan dokumen milik MUI atau LPPOM MUI atau milik BPJPH, jadi itu milik perusahaan ya. Paling nanti ditambah kan di formulir ya, nanti ada formulir pendaftaran juga di LPPOM MUI ya, di sana ada, kemudian nanti dibawa ke MUI, dari MUI nanti akan dilakukan cek dokumen ya. Ketika sudah dicek dokumen, maka nanti ditetapkan layak audit, maka akan ditetapkan siapa auditornya, akan dilakukan audit lapangan, dan nanti akan dilakukan audit internal ya. Nah, baik Mbak Afi, ya. 5 menit lagi bisa ya? Oh iya, bisa. Oke. Materinya. Ya, mungkin saya akan lebih banyak saja ya. Ya. Nah, ini saya jelaskan di bagian ini saja karena sebenarnya poinnya di sini. Jadi di masa pandemi ini kami tetap melakukan audit ya. Hanya saja kami tidak selalu ke lapangan ya. Sebenarnya diperlukan juga kadang-kadang produsen itu ke kantor atau kami cross check ke produsen ya, untuk proses atau bahan yang sifatnya kami masih meragukan, karena kami biasanya audit melalui online ya, daring ya. Kami melakukan audit daring di lokasi produksi live di sana. Diharapkan pada saat itu ada produksi sehingga kami bisa melihat bahan, alat, kemudian lokasi produksi. Tapi jika kami merasa ada hal yang perlu kami konfirmasi langsung, maka bisa 2 opsi, kami yang ke sana atau dari produsennya yang membawa berbagai hal yang kami butuhkan ke kantor LPPOM MUI. Nah, dari sana ketika sudah oke dari audit ya, akan masuk ke sidang tadi, sidang internal, sidang fatwa. Kalau semuanya sudah clear, maka akan dikeluarkan ketetapan halal. Ya, ini ya, ketetapan halal, kemudian akan baru dikeluarkan sertifikat halal. Nah, kira-kira prosesnya seperti itu, Mas Jundan. Mungkin cukup ya, nanti mungkin kalau diskusi bisa saya sambil tampilkan slide yang lain. Gitu, cukup mungkin secara materi. Monggo Mas Jundan, saya kembalikan waktunya. Baik, Mbak Afi, terima kasih untuk materinya. Kita akan langsung lanjutkan di seksi tanya jawab. Dan sebelumnya saya ingatkan untuk teman-teman partisipan sudah hadir di kelas virtual sore hari ini, sudah absensi di kolom chat, jadi mohon bisa dibantu untuk absensi juga. Dan jangan lupa bisa dikirimkan, di-share kegiatan sore hari ini teman-teman di Instagram atau di sosial media teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa tag akun dari gizigo.id. Dan untuk sore hari ini akan ada 1 orang yang beruntung mendapatkan 1 voucher 50.000 dari restoran Pangilon. Dan nanti pengumumannya akan ada di akun gizigo.id. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mohon maaf, ini tadi kebetulan saya tiba-tiba live seperti itu. Apakah bisa diulang lagi untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya? Bisa dibantu untuk diulang lagi? Atau silakan angkat tangan, bisa raise hand, kemudian bisa tanya langsung, tadi pertanyaannya apa? Baik, ini dibantu oleh admin dari panitia. Terima kasih Mbak. Mbak Afi, tadi ada pertanyaan dari, kalau nggak salah, dari saya mencatat dari Mbak Asri Palestri atau Mbak Atikah Adityo. Proses auditnya itu seperti apa ya?
untuk proses halal itu. Oke, ya. Ini saya sambil lanjut share screen ya, Mas Bundan ya. Biar nanti kalau ada bagian yang perlu saya sampaikan, saya tampilkan. Baik, silakan. Ya, proses auditnya biasanya kami akan mempelajari dulu dokumennya. Jadi ini seperti yang saya tampilkan di sini ya. Di sini ada dokumen SJH, Sistem Jaminan Halal Perusahaan. Jadi ini perusahaan harus menyusun dokumen ini dahulu, kemudian mengisi formulir. Nah, kami dari auditor akan melakukan pemeriksaan dokumen. Setelah itu kami melakukan audit. Biasanya auditnya melihat bahan-bahan yang ada di sana langsung gitu. Kemudian kalau saat itu sedang produksi, kami akan melihat produksinya, termasuk juga peralatan dan fasilitas yang ada di sana, dan juga kondisi tempat produksi yang ada di sana. Seperti itu, Mas Jundan. Jadi kami melihat secara langsung, biasanya juga, mohon maaf, kami sedikit mengacak-acak begitu ya, tempat produksinya, sehingga nanti kami bisa memastikan betul bahwa yang ditulis itu memang dengan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Karena ditulisnya di sini, di Sistem Jaminan Halal Perusahaan. Ini harus ditulis dengan sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya. Gitu. Jadi audit dilakukan untuk mengkonfirmasi dan juga melakukan observasi langsung terhadap bahan, proses, peralatan, dan juga lokasi produksi. Seperti itu. Oke, Mbak Afi. Itu ya, untuk tadi yang menanyakan proses auditnya seperti apa. Nah, selanjutnya pertanyaannya ini berapa lama Mbak proses auditnya sehingga sampai mungkin keluar sertifikasi halalnya. Jadi mungkin bisa dihitung dari mulai pengajuan ya Mbak ya. Pengajuan ini kalau khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu melalui form online ya sudah bisa diakses seperti itu, dan kemudian nanti untuk proses sampai ke teman-teman UMKM atau yang pemilik produk itu mendapatkan sertifikasi halalnya itu kira-kira berapa lama? Oke, ya sebenarnya ini ada dua kondisi ya Mas. Jadi kadang-kadang begini, mungkin dari teman-teman UMKM ini dari Dinkop ya biasanya kami. Dari Dinkop kadang juga Dinas Perindustrian ya Mas Dindan, kadang-kadang kerjasama dengan kami, kadang-kadang pengajuan halal secara kolektif. Nah secara kolektif ini biasanya bisa lebih cepat, bisa lebih lama, karena kan kami harus memproses secara bersamaan nih. Nah, kalau secara idealnya masuk ke kami, itu kami maksimal melakukan audit itu sekitar 1 minggu maksimal ya, dari 1 minggu sampai 2 minggu dari formulir itu masuk ke kami. Gitu. Nah, setelah audit ini biasanya beberapa hari langsung dijadwalkan sidang, karena sidang itu kan tidak satu persatu ya, tapi melihat berapa jumlah yang sudah dilakukan audit, biasanya ada 30 atau 40 gitu ya, tapi itu pasti hanya beberapa hari selang dari audit, biasanya kita sudah sidang. Nah, dari sidang itu kemudian ketetapan, dari sidang itu biasanya tidak langsung ditetapkan, karena kan ada yang dari audit ternyata butuh revisi dan perusahaan ditunggu-tunggu tidak melakukan revisi ya, yang biasanya lama adalah di sana, proses revisi dari perusahaan tersebut, mungkin revisi dari SJH-nya atau sistem jaminan halal perusahaannya, ataukah mungkin pada saat audit kami menemukan banyak yang tidak sesuai atau kondisi menyimpang. Nah, ini yang membuat lama biasanya di situ. Kalau itu sudah terlengkapi semua sebelum sidang, nah itu lebih bagus lagi, karena nanti prosesnya maksimal sebulan sudah bisa masuk ke sidang fatwa, sudah bisa dikeluarkan ketetapan halal. Nah, dari situ nanti tinggal dibawa ke BPJPH dan dikeluarkan sertifikat halalnya. Gitu. Jadi sekitar 1 bulanan ya. 1 bulanan ya. 1 bulan kalau misalnya ya. Itu lancar, berarti paling lama ya Mbak ya, paling lama 1 bulan itu paling tidak teman-teman sudah bisa memegang sertifikat halalnya apabila memang dinyatakan lolos ya, seperti itu. Iya, betul. Oke. Kalau ternyata ada revisi-revisi dan itu janjinya 2 hari kok ternyata jadi 2 minggu, nah itu yang kami kadang-kadang harus ngoyak-oyak gitu ya, itu yang bikin lama biasanya itu. Oke, baik. Berarti tidak serta-merta itu mungkin ketika belum dinyatakan bisa dibilang belum lengkap, mungkin ada istilahnya ada waktu revisi ya. Jadi istilahnya mereka mendaftar kemudian langsung istilahnya ditolak itu tidak serta-merta seperti itu ya, masih diberikan waktu revisi ya seperti itu ya. Jadi istilahnya perbaikan untuk
untuk melengkapi ya persyaratan atau perlengkapan yang diharuskan seperti apa seperti itu. Betul, Baik. kecuali kalau bahannya ya, ini kadang-kadang juga kami menemukan bahan-bahan yang agak kami ragukan ya. Nah, ini biasanya kita akan diskusi dulu dengan perusahaan apa ini akan diganti ataukah dimusnahkan, diganti yang halal atau seperti apa. Karena beberapa perusahaan besar itu kadang negonya di situ ya, sulit. Oke, kalau tadi kita sudah membahas masalah proses Mbak Afi. Nah, ini Ya, juga ada yang nanya, mungkin karena memang belum sama sekali gitu, apakah sertifikasi halal ini gratis? Dan kalau misalnya berbayar, berapa sih Mbak biayanya? oke. Ya, kalau jadi sekarang kan ada ketetapan halal dan sertifikat halal ya. Kalau di BPJBH sendiri saya kurang paham ya, sepertinya ada administrasi, biaya administrasi. Kalau untuk di LP POM, untuk pastinya biasanya kami melihat skala produksi, ya, dari mulai dia skalanya apakah UMKM, apakah usaha di bawah usaha kecil, kan ada ya usaha keluarga gitu ya, yang dia tidak punya tenaga kerja, sampai ke skala perusahaan besar. Nah, ini biasanya mengikuti skala dari usahanya tersebut. Tapi saya rasa tidak terlalu membebani. Kadang-kadang juga dari dinas membebaskan biayanya. Jadi nanti kalau di dinas terkait ada, mungkin nanti silakan dicari informasinya. Karena saya sering sekali melakukan audit kerjasama dengan Dinkop atau Dinas Perindustrian kadang-kadang untuk melakukan banyak audit di perusahaan UMKM. Nah, itu biasanya gratis. Gitu. Tapi Oke, kalau jadi mandiri memang tidak terlalu ya, paham. Ya. ya, jadi memang betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Afi bahwasanya dinas terkait berkaitan dengan teman-teman pelaku usaha bisa disperindak, bisa dinas koperasi UKM seperti itu biasanya memang ada banyak sekali fasilitasi yang biasanya sih memang gratis. Walaupun tidak gratis, biasanya biayanya cukup terjangkau ya Mbak ya untuk halal seperti itu. Dan beberapa kali di masa pandemi ini kalau nggak salah juga apa namanya dari halalnya DI juga sepertinya ada semacam fasilitasi yang itu bersifat kayak massal gitu ya Mbak. Jadi dan mungkin bisa dibilang tidak se apa ya namanya tidak lebih mudah lah ya, lebih mudah dibandingkan dulu untuk ketika memang belum sefamiliar ini gitu, maksudnya belum belum setren seperti saat ini seperti itu. Nah, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Garin Megan ini, saat COVID apakah ada SOP tambahan seperti bagian higienitas produk dan atau tempat produksi dan lain-lain Mbak dari untuk mendapatkan sertifikasi halal? Dari perusahaan ya, maksudnya itu ya, perusahaannya. Kalau dari perusahaan kami tidak melihat ke sana ya, karena basic kami itu ke halal dan toyib tadi. Tapi kalau karena ini juga kami mendukung regulasi yang ada ya, Megan, jadi tentunya kami juga berusaha untuk mengingatkan itu, untuk jangankan pas masa pandemi ya, kalau pas tidak masa pandemi saja kami biasanya langsung menegur kalau ada yang berada di lokasi produksi dia tidak pakai masker, tidak pakai glove gitu ya. Nah, apalagi di masa pandemi ini biasanya kami akan langsung menyampaikan saat itu juga kepada pekerja maupun kepada manajemen gitu. Tapi untuk tertulis yang oh ini harus ada, nah kalau itu memang menjadi prosedur keselamatan atau prosedur yang ada kaitannya dengan proses halal tadi ya untuk meminimalkan resiko dan lain sebagainya, itu tentunya kami harapkan bisa dituliskan juga di sistem jaminan halal ini. Gitu. Baik, itu ya untuk apa namanya untuk SOP-nya ya, jadi tidak ada SOP baku ya Mbak ya, untuk karena memang bukan ranahnya dari LP POM sendiri ya untuk apa namanya mengaudit apa namanya SOP dari higienitas produk dan tempat produksi, tetapi tetap akan ada tambahan ya mungkin secara bisa dibilang tambahan ya, tambahan untuk apa namanya mematuhi protokol yang ada yang saat ini sudah memang jadi ketetapan seperti itu. Biasanya juga Baik. kami di temuan audit kami tetap tuliskan ya Mas. Jadi karena itu nanti sebagai bahan edukasi juga untuk perusahaan tersebut. Jadi kami tetap tulis. Tapi bukan makro, jadi itu mikro biasanya. Oke. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini selama ini apakah banyak pengusaha yang gagal Mbak di proses audit ini, dan
Jika iya, penyebabnya apa ya? Terima kasih. Ya, ada. Jadi saya pernah 5 kali mengaudit perusahaan yang besar, cukup besar, ya, perusahaan yang kaitannya dengan wisata, ya. Nah, ini dia juga bergerak di bidang pangan, ya. Ini saya dari 5 kali itu hanya mengikuti 2 kali audit, dan itu dokumennya sangat banyak, ya. Tapi ya bersyukurnya dari mulai 1, 2, 3, 4, 5 pengajuan kelima itu progresnya cukup baik sampai dia berganti 3 atau 4 kali manajemen ya waktu itu. Ya, kegagalannya di mana karena tantangannya itu kadang-kadang hal yang kita harapkan itu tidak selalu menguntungkan bagi perusahaan tersebut di level halal ya. Jadi misalnya, oh ini bahan ini belum jelas ya. Kadang-kadang kan belum jelas kehalalannya karena dia mungkin mengambil dari supplier atau jelas-jelas memang dicurigai tidak halal gitu. Tapi itu menguntungkan bagi perusahaan tersebut sehingga ketika dia ingin mengganti dengan bahan baku yang jelas kehalalannya, itu dia merasa khawatir untuk mengganti. Jangan-jangan nanti produk saya jadi nggak laku, tidak enak, tidak banyak pembeli dan seterusnya. Nah, tantangannya kadang di situ. Kemudian kalau yang memang jelas-jelas berniat untuk mengganti dan memang tujuannya, makanya tujuan awalnya memang harus benar-benar ini untuk kepentingan umat gitu ya. Nah, sehingga biasanya mereka akan melakukan, ada tapi perusahaan yang bagus sekali ya, dia perusahaan besar ya, sampai akhirnya tadi berganti manajemen, dia akhirnya karena sebelumnya suppliernya itu dari luar perusahaan tersebut, dia akhirnya mengganti, dia membuat sendiri. Nah, ini kan effort yang luar biasa sebenarnya. Nah, membuat sendiri ternyata justru berkah. Kenapa? Karena keuntungannya jadi lebih banyak ya, meskipun di awal sempat tidak yakin. Nah, biasanya yang membuat gagal, batal, atau dia tidak merevisinya, ya tidak kembali merevisi itu rata-rata juga bisa karena itu. Jadi khawatir produknya tidak sesuai. Tapi kalau yang benar-benar berniat, biasanya dia akan membuat riset ya, riset and development, bahwa oh produk saya kalau dengan butter ini atau margarin ini misalnya ya, itu makanan kue misalnya, saya akan cari pengganti yang memang jelas-jelas sudah halal. Nah, saya akan coba untuk meracik formulasi baru. Seperti itu. Dan itu rata-rata malah lebih menguntungkan gitu. Ya, oke, luar biasa Mbak. Jadi tadi ada pertanyaan yang belum sempat terjawab secara spesifik Mbak, karena ini ada masuk di chat itu. Mungkin bisa diperkirakan saja Mbak, untuk usaha mikro yang sifatnya istilahnya masih industri rumah tangga yang mungkin yang rata-rata masih apa-apa sendiri istilahnya seperti itu, untuk pengurusan sertifikasi halal itu berapa Mbak biaya perkiraan? Fasilitas lo ya. Tidak ada fasilitas. Salah menjawab ya, karena sebenarnya nanti teman-teman sekretariat yang punya formulasinya nanti mungkin langsung bisa ditanyakan saja, boleh ke sekretariat kami. Ini ada di slide terakhir saya. Nanti mungkin bisa dibagi ya Bu Fasi ya untuk nanti materinya, boleh silahkan. Nah, bisa ditanyakan ke sini nanti karena spesifiknya biasanya tidak hanya rumah tangga tapi nanti juga ke jumlah kapasitas produksi. Nah, ini juga nanti mempengaruhi karena ada yang rumah tangga ternyata kapasitas produksinya luar biasa. Nah, jadi ini juga menjadi pertimbangan. Gitu. Saya takut salah nanti menjawabnya ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran dengan berapa sih biayanya untuk mendapatkan sertifikasi halal, nanti bisa langsung konsultasi di LPPOM terdekat dari wilayahnya teman-teman. Tapi yakinlah insya Allah tidak memberatkan, insya Allah tidak memberatkan ya, karena memang harapan kami memang teman-teman UMKM ini semuanya nanti bersertifikat halal. Harapan kami itu niat terutama LPPOM MUI ya, kami memang niatnya seperti itu sehingga banyak sekali pengurus yang udahlah ini yang penting masuk dulu, kita audit, kita edukasi, oke, nanti perkara yang lain-lain kita bisa diskusikan seperti itu. Yang penting niat. Berarti intinya kan sebenarnya ini adalah sebuah investasi usaha ya Mbak ya. Jadi di mana istilahnya bukan permasalahan berapanya, tetapi bagaimana kita ada goodwill ya Mbak ya, goodwill untuk memulai usaha dengan legalitas yang lebih komplit lagi, terutama masalah halal nih, di mana Indonesia mayoritas penduduknya Muslim yang membutuhkan membutuhkan produk-produk yang memang secara sertifikasi dia sudah bisa dimakan tanpa harus pas-pas lagi kan gitu Mbak Afia. Ya. Kemudian Mbak, untuk
ada pertanyaan dari Mbak Endang Yaningsih. Nah, kira-kira pada saat kunjungan itu ke tempat usaha atau tempat kerja, apa saja yang akan dilihat oleh tim audit, Mbak? Kalau Yang tadi kan akan kita bicara masalah proses ya seperti itu. ya, Nah, kalau dari kunjungan dari tim audit itu apa saja yang dilihat, Mbak, di tempat usahanya? yang dilihat ya. Oke. Ya, jadi kami langsung melihat bahan baku. Biasanya kalau di UMKM ya bahan baku biasanya campur juga ya dengan, nah ini yang titik kritis juga ya, nanti teman-teman juga perlu memperhatikan di bahan baku itu kami akan melakukan pengecekan, kalau memang itu terpisah dengan rumah tangga silahkan dipisah gitu ya, karena itu nanti akan menjadi poin penilaian kami ya, kami akan melihat bahan baku untuk produksi itu apa saja, apakah sesuai dengan bahan-bahan yang dituliskan dalam sistem jaminan halal. Kemudian selain bahan baku, kami akan melihat prosesnya, kalau memang ada proses detail di sana. Kemudian yang ketiga lingkungannya. Nah tadi Toyib tadi ya, meskipun tadi tidak secara tertulis SOP-nya, tapi Toyib merupakan bagian dari proses tadi yang harus baik, prosesnya harus kami lihat. Kemudian juga peralatan ya. Nah fasilitas dan peralatan itu selain bagian dari higien dan sanitasi juga termasuk bagian dari halal ya. Karena di sini saya tuliskan ya untuk tim halal ya. Nah, untuk tim halal ini juga sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib ya, wajib memang tim halal ini diketuai oleh teman-teman yang muslim ya. Jadi kalau memang pemilik usaha ini bukan muslim ya, nah ini non muslim, maka kami biasanya silahkan menunjuk pegawai yang memang berwenang gitu ya, sehingga nanti itu menjadi ketua tim halalnya yang muslim gitu. Nah, ini seperti yang saya tuliskan di sini. Jadi kami akan melihat bahannya, bahan bakunya, proses produksinya, fasilitasnya, terutama tadi kalau satu rumah ya, satu tempat dengan rumah ya. Nah, kalau apalagi kalau yang pemilik rumah ini mungkin bukan muslim, kami memastikan betul bahwa ini alatnya hanya untuk memproduksi produk yang didaftarkan ke sertifikat halalnya. Gitu. Jadi tidak campur, tidak terkontaminasi. Kami memastikan itu. Gitu. Jadi yang akan kami lihat itu sama lokasi atau kondisi kan seperti apa. Oke, baik Mbak Afi. Oke, ini tadi ada pertanyaan juga dari Garin Megan lagi, untuk berapa lama berlakunya sertifikasinya? Pernah dengar sekitar 2 tahun, apakah tidak berisiko dalam waktu kurun 2 tahun dapat hal-hal yang tidak dapat mengubah status kehalalan produk? Ya. Pertanyaan terakhir ya. Ya, oke. Baik, ya betul. Sampai saat ini masih 2 tahun ya. Jadi nanti juga ini kaitannya dengan tim halal. Kalau teman-teman nanti sudah membentuk tim halal, silakan bahan baku juga bisa dicek ya. Apakah masa berlaku sertifikat halalnya itu masih dia diperpanjang atau tidak. Nah ini tugas dari tim halal dan tugas dari audit internal. Jadi sebaiknya tiap tahun minimal 1 tahun sekali lah bisa mengecek, karena nanti per 2 tahun dia harus diperbarui sertifikat halalnya. Kemudian apakah ada memungkinkan perubahan? Memungkinkan sekali ya. Tapi memang karena kami audit ini kan berdasarkan apa yang kami temui ya saat kami ke sana, kemudian kami tetapkan halalnya ya. Kalau memang itu berlangsung selama 2 tahun dan kami dari LPPOM MUI juga menerima keluhan itu dari masyarakat, atau mungkin kami juga pada saat silaturahmi mendadak, sidak silaturahmi mendadak ini menemukan hal-hal yang dicurigai, bisa saja kami cabut sertifikat halalnya tadi, ketetapan halalnya ya kalau saat ini, dan kami akan menindaklanjuti, memproses untuk dicabutnya sertifikat halal tersebut. Gitu. Jadi sangat memungkinkan karena dalam 2 tahun itu banyak sekali perubahan. Gitu. Baik untuk Mbak Afi, untuk sesi yang pertama sepertinya waktu sudah berakhir. Jadinya untuk teman-teman yang masih membutuhkan informasi lebih lanjut, nanti bisa kontak dengan Mbak Afi ya, melalui kolom chat juga bisa di tengah-tengah untuk sambil mendengarkan materi yang kedua, dan nanti Mbak Afi juga bisa bantu menjawab juga, misalnya bisa menjawab lewat chat ketika pemateri yang kedua sedang berlangsung. Untuk Mbak Afi, silakan untuk closing statement-nya untuk sesi pada sore hari ini.
Ya, terima kasih sekali pertemuan yang sangat seru ini. Tentunya di halal ini banyak sekali hal yang memang kita kupas ya. Nanti mungkin materi akan saya sampaikan ke Bu Fasti untuk bisa dibantu share. Kemudian monggo kalau masih ada yang ingin ditanyakan, saya masih akan online ya di sini. Silahkan di kolom chat. Terima kasih sekali atas undangannya ya dan kesempatannya untuk saya bisa sharing dengan teman-teman semua. Saya mewakili LPPOM MUI. Jangan khawatir, jangan takut. Silahkan dipersiapkan ya semaksimal mungkin untuk dokumen halal dari perusahaannya. Buatlah sesuai dengan perusahaannya masing-masing dan pastikan sebelum Anda mengajukan, pastikan semua bahan ini sudah tersertifikat halal sehingga kalian bisa memastikan bahwa bahan saya halal, saya juga memproduksi dengan cara yang halal dan juga insya Allah produknya berkualitas dan halal dan berkah insya Allah. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Afir ya, Ermamilia dari LPPOM MUI DIY. Baik, untuk teman-teman, nah sebenarnya yang terakhir itu tadi sebagai trik ya, bahwa untuk mengurus sertifikasi halal, salah satu triknya adalah pastikan dulu bahan-bahan sebagai bahan produksinya dari usahanya teman-teman itu sudah ada sertifikasi halalnya dulu. Kalau misalnya belum, itu mungkin akan justru malah membuat semacam apa ya namanya, timbal balik yang kurang menguntungkan ketika nanti ada audit dari tim audit LPPOM seperti itu.